Rakyatku semua, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuno ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuno ini, demi menghormati guruku Wali Paidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TPJ Kalimasada? Semoga sahabat semua senantiasa dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, dan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, bersolawat kita kepada Rasulullah. Sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, saya akan lanjutkan tentang kisah Wali Paidi yang sudah kembali ke Indonesia setelah pulang dari pertemuan para waliullah di Mekah. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuno, tentunya sesuai dengan perintah Sang Sultan Aulia. Nah, Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuno, tentunya mempersiapkan logistik atau kebutuhan yang nanti akan digunakan di gunung. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai dari jisamsu, gudang garam, jarum, dan lain sebagainya. Dan juga tidak ketinggalan nih, kopi plus gula. Tentunya ini satu paket yang nanti sangat menyenangkan saat di gunung. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuno, Wali Paidi mulai mendaki mencari keberadaan gua yang dimaksud oleh Sang Sultan Aulia. Pada hari ke-7, sejak pendakian Wali Paidi, akhirnya beliau menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi di dalamnya sangat luas. Di pojok kiri ada sumber mata air, dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja, yang kemungkinan oleh yang mempunyai gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini terasa berzikir dengan sendirinya, cepat dan otomatis. Pengetahuan rohani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa ada sebab dan tanpa dapat dicegah. Nur basirohnya mulai terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Kemudian Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalan untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan, rokok jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya ketika Wali Paidi ini mencari korek api di dalam tasnya. Dikeluarkan semua isinya, semuanya dibongkar, tapi dia tidak menemukan korek. Waduh, ciloko ini. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum, dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro kabeh iki. Kok bisa ya koreknya gak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak galau ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca sesuatu.
Semua bacaan sudah dia baca, semua hizib sudah dia kerahkan. Dan selanjutnya Wali Paiti membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma ini abrau min hawli wa quwati ila hawlika wa quwatika la hawla wa la quwata illa billah. Ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wali Paiti ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya, dan halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paiti segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira berjarak 10 meter lah dari mulut gua. Wali Paiti mendatangi bangsa jin yang terdekat. Gerombolan jin yang melihat Wali Paiti datang tanpa ketakutan. Kemudian Wali Paiti bertanya kepada bangsa jin itu, Ada yang bawa korek api enggak? kemudian bangsa jin itu pun menjawab, Kami enggak punya. Wali Paiti langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paiti ini, dan kalau ditanya jawabannya nggak punya atau nggak punya korek api, maka Wali Paiti ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Akhirnya gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paiti ini. Seluruh desa dan kota di kerajaan jin ini atau di kerajaan jin Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paiti. Nama Wali Paiti menjadi terkenal, menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin Gunung Arjuna. Dan akhirnya tibalah Wali Paiti ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paiti disambut oleh 2 jin prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paiti dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat sosok Wali Paiti. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paiti ini untuk masuk istana menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paiti. Setelah Wali Paiti masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya, menyambut langsung Wali Paiti dan mempersilahkan Wali Paiti untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Kemudian Wali Paiti menjawab, Aku mencari korek. Apa sampean punya? seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Hehehehe. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut? Kalau hamba boleh tahu. Tanya Raja Jin Ismoyo. Buat menyalakan ini dan buat ini.
Jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya itu? Tanya Raja Ismoyo dengan heran. Iya, hanya untuk ini. Jawab Wali Paidi dengan singkat. Raja Jin Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pengen ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku? Dasar wali semprul. Namaku Wali Paidi, bukan Wali Semprul. Sahut Wali Paidi. Maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Jin Ismoyo mulai takut dan heran. Terus, gimana? Sampean punya korek apa enggak? Kembali Wali Paidi bertanya. Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini saja Tuan. Jawab Raja Jin Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, baru inget. Jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Ji Samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah. Begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya. Buatkan kopi Tuan Wali ini. Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. Jangan manis-manis ya. Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi di pinggir jalan, seperti halnya angkringan gara-gara Wali Paidi. Sampean tidak ngerokok? Tanya Wali Paidi kepada Raja Jin Ismoyo. Tidak Tuan. Jawab Raja Jin. Apakah sampean ini jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi. Saya tidak mengerti maksud Tuan. Jawab Raja Ismoyo dengan heran. Maaf, agama sampean apa? Kembali Wali Paidi bertanya. Saya tidak beragama Tuan. Jawab Raja Jin Ismoyo. Oh, begitu. Gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo penasaran. Saya hanya membaca hizib dan sholawat. Jawab Wali Paidi. Maka maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Tanya Raja Ismoyo. Iya, boleh. Tapi sampean harus masuk Islam dulu. Jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, Balai Agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi, diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam mengikuti agama Tuan. Kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan. Kata Wali Paidi. Kemudian Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat
dan diikuti oleh seluruh bangsa jin yang ada di Gunung Arjuna itu. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak. Tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paiti mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paiti tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paiti akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi. Pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paiti. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari. Kata Wali Paiti, dan dengan tersenyum Wali Paiti mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, Ajaklah hatimu untuk berzikir terus-menerus. Ucapkan Allah, Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan selalu kami laksanakan. jawab Raja Ismoyo dengan takzim. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan datang membimbingmu. Kata Wali Paiti. Apakah kami ini akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-kali punya niat pengen menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niat yang lain. Jelas Wali Paiti kepada Ismoyo si Raja Jin. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paiti berkata lagi. Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jelas Wali Paiti. Oh begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut. Jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya. Terang Wali Paiti kepada Ismoyo si Raja Jin Gunung Arjuna itu. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu dan sampai sekarang. Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Walaupun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi ini, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah.
Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Jawab Wali Paidi menjelaskan kepada Ismoyo si Raja Jin. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi berpamitan, diiringi oleh Raja Ismoyo dan seluruh masyarakat Gunung Arjuno, tentunya dari kalangan bangsa Jin. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, Rakyatku semua, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuno ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuno ini, demi menghormati guruku Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan, jawab prajurit dan semua rakyat Jin itu serempak. Sahabat TBJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi secuil kisah yang dapat kita ambil intisari dan maknanya tentang apa itu wali, tentang apa itu amalan, tentang apa itu doa dan keimanan. Jadi bagi sahabat TBJ Kalimasada yang ingin mengamalkan hizib, ingin mengamalkan sholawat seperti apa yang saya baca tadi, silahkan nanti akan saya cantumkan di bawah video ini atau di link deskripsi video ini. Maka sahabat semua boleh mengamalkan semuanya. Sah untuk diamalkan oleh sahabat manapun. Dan di bawah video ini akan saya cantumkan link dari TPJ Kalimasada ataupun link dari Prianto TPJ. Terima kasih atas perhatian sahabatku semua. Masih ada kelanjutan lagi dalam kisah Wali Paidi. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Muhammad Zakaria. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.